Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja. Halo Sobat Kompos, kembali lagi bersama saya Siti Fatimah dalam program Aksara Kalijaga. Di sini kita akan membahas mengenai buku karya Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka. Dan tentunya aku nggak bakal sendirian karena aku sudah ditemani oleh narasumber kita, Hoiri Nida. Halo Nida. Halo. Gimana kabarnya Nida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Nida? Alhamdulillah masih Oke, sehat. Alhamdulillah. Gimana rasanya diundang dalam episode podcast kali ini, Nida? Luar biasa. Salah satu Alhamdulillah. kesempatan dalam hidup. Oke, Masya Allah sekali, Nida. Jadi, kita kali ini akan membahas mengenai buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan. Nah, mungkin kamu bisa menceritakan kenapa sih kamu bisa tertarik untuk membaca buku ini? Oke. Jadi kenapa aku bisa tertarik dengan buku ini? Pertama dari judulnya, guys. Cantik Luka. Cantik Luka. Menimbulkan pertanyaan dalam aku gitu loh. Jadi covernya, judulnya itu Cantik Itu Luka itu menarik ya? Iya. Oke. Mungkin Sobat Kompos belum tahu nih mengenai buku ini. Mungkin kamu bisa menceritakan gambaran buku ini tuh sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Oke. Jadi buku novel Cantik Itu Luka bergenre historial dan mistik, serta mengangkat isu-isu perempuan. Nah, di situ diceritakan kisah seorang perempuan bernama Dewi Ayu yang bangkit dari kubur setelah 21 tahun. Wow, mistis. Iya, dan dia itu terkenal dengan kecantikannya yang tersohor gitu. Nah, saking cantiknya sampai dikagumin banyak orang dan dicemburuin perempuan. Namun karena kecantikannya itu juga dia mengalami kisah yang tragis. Oke. Jadi yang menarik itu kenapa buku ini judulnya Cantik Itu Luka. Padahal kalau kita tahu ya, cantik itu kan adalah anugerah. Tapi dalam buku ini Eka Kurniawan mengatakan bahwa cantik itu luka. Emang ada tragedi-tragedi tragis apa sih sampai Eka Kurniawan ini bisa mengatakan bahwa cantik itu luka? Oke. Jadi dalam novel itu diceritakan Dewi Ayu. Kita akan memulai kisahnya. Let's go. Gimana? Jadi si Dewi Ayu itu adalah keturunan Belanda. Iya. Yang berasal dari kakeknya. Kakeknya adalah seorang Belanda dengan istrinya yang pribumi. Dan mereka mempunyai 2 anak, namun beda ibu, dan menghasilkan Dewi Ayu. Oh, ceritanya ruwet ya? Ya, nah terus Dewi Ayu ini mempunyai 4 anak, 3 cantik, 1 namanya cantik tapi buruk rupa. Cantik tapi buruk rupa. Ya. Kok bisa sih? Nah, kita akan bermula dari anak yang pertama ini. Anak pertama ini namanya Alamanda. Iya. Alamanda ini menikah dengan Sudanco. Nah, anak kedua namanya Adinda. Adinda ini menikah dengan Kamerat Kliwon. Nah, Kamerat Kliwon ini merupakan mantan kekasihnya si Alamanda. Terus Pusing ya? anak ketiganya namanya Maya Dewi, menikah dengan Maman Gendeng. Nah, terus mereka bertiga ini mempunyai anak. Yang pertama anak dari anak pertamanya Dewi Ayu, cucunya. Dari anak pertama Dewi Ayu. Anaknya Alamanda. Iya. Anaknya Alamanda bernama Nur Aini. Nur Aini. Yang kedua dari anaknya yang kedua namanya ini dari Adinda loh. Iya. Adinda. Paham kan? Ini Iya, anak pertama, kedua, ketiga. Ya, ini Alamanda, ini Adinda. Oke. Nah, anaknya dari Adinda ini bernama Krisan seorang cowok ya. Terus anak dari anak ketiganya si Dewi Ayu ini. Anak dari anak ketiganya. Oke. Paham. Itu namanya Renggani si cantik. Namanya Renggani. Iya. Nah, terus yang ketiga adalah cantik namun memiliki fisik yang nggak cantik. Kok bisa sih? Yang ketiga kakaknya ini itu kan cantik semua ya. Turun dari Dewi Ayu. Dewi Ayu juga cantik.
Tapi kenapa si anak terakhir ini, si cantik ini bisa memiliki wajah yang malah sebaliknya gitu? Malah buruk rupa. Jadi apakah ada cerita-cerita di baliknya? Oke, jadi cerita dari si cantik ini bermula dari ketika Dewi Ayu hamil. Nah, ketika Dewi Ayu hamil, dia kan udah muak dengan kecantikan yang ia miliki. Karena kecantikannya itu, dia bernasib tragis. Nanti akan ceritakan ya lanjutnya. Iya. Nah, terus makanya anaknya ini dia berdoa, didoain agar anaknya ini buruk rupa, bahkan seperti kotoran. Aduh. Biasanya orang-orang tua itu pasti mengharap anaknya itu cantik dan tampan, tapi Iya. si Dewi Ayu ini itu malah sebaliknya gitu, berharap bahwa anaknya itu terlahir seperti apa tadi? Kotoran. Kotoran. Aduh. Kalau di novel itu disebutkan, mohon maaf, tai gitu. Oke, itu kenapa ya? Nah, terus, karena ada kisah tragisnya di balik itu. Nah, namun dia dinamain cantik. Aku mau lanjutin yang ini dulu. Iya, bisa. Namain cantik karena dia itu udah berfirasat, paling anaknya juga cantik gitu. Jadi itu si Dewi Ayu itu sama sekali nggak melihat anaknya yang terakhir ini. Setelah melahirkan ya udah. Berarti si Dewi Ayu nggak melihat anaknya gitu? Bahwa Gitu. dia taunya bahwa anaknya mungkin juga cantik. Iya, gitu ternyata buruk rupa. Nah, saking buruk rupanya, kalau ada bayi yang melihat si cantik ini, dia itu bakalan langsung nangis. Langsung nangis. Iya. Oh. Terus jika ada orang yang melihat si cantik ini, dia itu bakalan nggak mood makan selama seminggu, nggak doyan makan selama seminggu. Berarti seburuk rupa itu ya menggambarkan si cantik ini. Padahal namanya tuh cantik tapi seburuk rupa itu ya cantik. Iya. Tapi kenapa si Dewi Ayu ini bisa takut kalau anak-anaknya itu cantik juga gitu? Emang ada cerita apa sih sebenarnya? Jadi bermula dari zaman ketika si Dewi Ayu ini masih kecil. Itu bukan kecil juga sih, remaja ya, mungkin bisa kita sebut remaja. Itu tuh tentara Jepang masuk ke Indonesia, menyerang Indonesia, dan semua keluarganya, dia kan keturunan Belanda tuh. Semua keturunan Belanda itu mengungsi, tapi dia memilih kekeh tetap tinggal gitu. Nah, nggak direlakan lagi, si Dewi Ayu ini kalah dan akhirnya dia menjadi tawanan perangnya Jepang. Nah, setelah menjadi tawanan, dia itu dikumpulkan dengan cewek-cewek cantik lainnya untuk dipekerjakan sebagai budak seksualnya tentara Jepang. Begitu. Berarti pada zaman dahulu tuh wanita-wanita itu dijadikan tawanan, terus kalau cantik dia dijadikan sebagai pemuas gitu ya. Saking nggak berdayanya perempuan ini, Dewi Ayu itu mau membeli obat, jadi menukar dirinya dengan obat gitu loh. Gitu. Nah, ada satu juga itu yang tapi ini nanti ya. Mungkin kita ceritain sekarang atau nanti aja? Boleh ceritakan sekarang juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini mengangkat isu gender ya. Nah, sebegitu buruknya nilai perempuan di era itu, Dewi Ayu kan mempunyai pembantu. Iya. Nah, pembantunya ini didapat dari seorang ayah yang menukarkan anaknya ini agar berhubungan dengan Dewi Ayu. Bekerja seumur hidup untuk Dewi Ayu, anaknya ini. Tega ya bapaknya ya. Sebegitu cantiknya kah si Dewi Ayu sampai seorang orang tua itu rela untuk menukar anaknya demi bisa berhubungan sama wanita itu. Nah, diceritakan juga sebegitu cantiknya si Dewi Ayu ini, ketika meninggal, para perempuan-perempuan atau ibu ataupun seorang yang memiliki suami itu tuh takut kalau suaminya itu membedah kuburannya si Dewi Ayu untuk berhubungan begitu. Sampai mati pun dia masih dicemburui. Iya. Wah gila, ini seberapa cantik sih Dewi Ayu ini, aku penasaran sih sebenarnya. Karena Eka Kurniawan ini dari caranya menggambarkan Dewi Ayu itu wah gitu loh. Kayak semua orang itu semua laki-laki itu akan tertarik gitu kalau melihat Dewi Ayu. Oke, kan tadi kan si
Dewi Ayu itu kan menginginkan bahwa supaya si anaknya itu nggak cantik gitu kan. Nah, akhirnya dapat tuh anaknya buruk rupa. Nah, apakah dengan memiliki anak yang buruk rupa itu, akhirnya si cantik itu akhirnya bahagia? Nah, ceritanya si cantik yang buruk rupa ini ternyata Cantik nggak yang juga bahagia, guys. Gak juga bahagia. Jadi Kenapa ceritanya itu? gini, si cantik ini, Mm-mm. karena kan udah aku ceritain tuh, kalau si cantik ini dijauhin orang-orang karena saking buruk rupanya. Mm-mm. Nah, akhirnya pada suatu hari Iya, dia itu didatangi oleh seorang pangeran. Itu anggapannya si cantik, iya, seorang seorang pangeran. pangeran. Nah, akhirnya si pangeran ini menyatakan cintanya kepada si cantik. Dan akhirnya mereka pun berhubungan. Mereka Oh. berhubungan dan ya udah akhirnya hamil si cantik ini. Namun kamu tahu nggak POV cowoknya ini? Kenapa? Kenapa? Nah, ternyata cowoknya itu adalah keponakannya. Hah? Namanya Krisan. Karena aku Keponakannya berarti Iya. anaknya dari cucunya ya? iya, cucunya. Cucunya Dewi Ayu. Oh. Jadi dia itu berarti ponakan berhubungan dengan Bibi. Gitu. aduh, kayak pusing banget ya dengerin cerita ini, kayak Nah. terlalu ceritanya tuh kompleks gitu loh. Ah. Dan apa ya? Si Eka Kurniawan itu selalu mengarah kepada hal kayak gitu gitu. Oh, kenapa itu sih cucunya ponakannya itu bisa apa ya? Bisa berhubungan gitu, bisa mau nih sama si buruk rupa ini. Padahal kan kalau apa ya? Kalau anak kecil itu dia bisa nangis berhari-hari ya. Dan kalau orang lihat dia itu bisa nggak nafsu makan selama beberapa hari ya. Nah, tapi kenapa si Krisan ini itu menyatakan cinta? Apakah ini tulus atau gimana? Nah, jadi cerita di balik si Krisan ini kenapa bisa sama cewek yang buruk rupa, mau Iya. sama cewek yang buruk rupa. Nah, itu bermula dari suatu hari si Rengganis, anak dari Maya Dewi, anak ketiganya si Dewi Ayu, Mm-mm. Maya Dewi kan namanya, punya anak Rengganis. Nah, Rengganis ini ketika sekolah, di toilet sekolahnya, dia itu dihamilin oleh anjing. Emang bisa ya? Kayak Nah, apa ya, nggak? kan mistis. Iya, tapi nggak masuk akal sih. Tapi ya namanya mistis ya. Nah, terus setelah ditanya oleh ayahnya, Maman Gendeng sama Rengganis, itu tuh tetap ditanyain. Yang mengambilnya itu si anjing. Anjing. Yang Oh, yang moncongnya warna coklat. Mm-mm. Akhirnya Maman Gendeng membunuh semua anjing-anjing yang bermoncong Moncong coklat. Nah, setelah hamil, dia pun dijauhin oleh masyarakatnya. Oh, nggak menikah tapi dia hamil gitu. Jangan-jangan keturunan, jangan-jangan sifatnya kayak Dewi Ayu gitu loh. Masyarakat berprasangka kayak gitu. Nah, namun ada cowok yang bener-bener sayang dan suka banget sama si Rengganis ini. Namanya Kinkin. Kinkin itu adalah anak dari penjaga kuburan. Nah, si Rengganis ketika malam pertamanya dia kabur. Kenapa? Kenapa Karena kamu? dia nggak suka sama Kinkin. Oh, ya berarti Nah. cinta bertepuk sebelah tangan ya. Iya, Oke. nah, ketika dia melarikan diri, Mm-mm. si Rengganis itu, dia melarikan diri ke hutan. Mm-mm. Dan akhirnya dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, anaknya kedinginan dan kelaparan. Mm-mm. Akhirnya Tragis banget. meninggal. Ya Allah. Dan parahnya, Mm-mm. anaknya yang meninggal ini dimakankan ke ajak. Kamu tahu ajak nggak? Nggak Ajak tahu itu apa itu. anjing hutan. Ya Allah, ya ampun, setega itu. Nah, Oh, terus, tragis banget ya. nah, fun fact-nya, Mm-mm. yang menikahi Rengganis ini, kok menikahi sih, menghamili si Rengganis Iya. ini adalah si Krisan. Oh, jadi bukan seorang anjing berarti ya? Ya, seorang Oke, si Krisan ini yang berhubungan sama si cantik ini juga kan? Oh, ternyata dia juga memiliki berhubungan juga ya sama si namanya siapa? Rengganis. Iya, dengan Oh. Rengganis. Nah, si Rengganis ini menemui si Krisan. Nah, namun Krisannya malah membunuh si Rengganis dengan mencekiknya dan diceburin ke danau. Oh, Alasannya tragis apa? semua. Menurut Krisan, si Rengganis ini menghalangi jalan cintanya dengan Aini. Nah,
Nur Aini itu adalah anak pertamanya si Alamanda dengan Sudancho. Oh ya, berarti cucunya Dewi Ayu. Nah iya, Oke, masih sama Oh ya, masih satu sepupu itu ya. Heeh. Nah, terus kenapa membenci ya tadi? Si Nur Ain ini bisa meninggal karena mengetahui kabar bahwa si Rengganis ini kabur, meninggalkan rumah dalam keadaan hamil. Kan mereka itu sangat dekat begitu ya, hubungannya seperti saudara, gitu. Nah, akhirnya dia pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Oh ya ampun, berarti cerita ini tuh semua menggambarkan mengenai perempuan-perempuan yang ceritanya itu tragis gitu ya. Iya. Makanya mungkin Eka Kurniawan memberi judul buku ini itu sebagai Cantik Itu Luka. Karena di sini itu perempuan-perempuan yang cantik apalagi itu tuh memiliki kisah-kisah yang menyakitkan. Apalagi nggak cuma yang cantik aja, tapi juga yang buruk rupa sekalipun, kayak si cantik yang buruk rupa ini, dia juga memiliki kisah-kisah yang tragis. Menurut Nida, sebenarnya Eka Kurniawan ini tuh ingin mengangkat isu apa sih dari novel ini? Oke. Jadi menurut perspektif aku nih, si Eka Kurniawan ini ingin mengangkat isu gender di era zaman kolonial dan pasca kolonial utamanya ya, tentang perempuan-perempuan yang masih terkena diskriminasi, masih terkena kekerasan, masih terkena apa ya namanya, kayak kemiskinan ataupun kekerasan fisik dan non fisik, itu untuk agar perempuan-perempuan itu lebih aware terhadap isu-isu gender begitu. Oke, berarti Eka Kurniawan ini ingin mengangkat isu-isu tentang gender gitu ya. Nah, menurutmu apakah ini relevan dengan budaya patriarki yang terjadi sekarang ini? Relevannya dalam bentuk apa? Apakah sebenarnya perempuan-perempuan pada zaman sekarang itu masih dijadikan sebagai objek pemuas saja? Oke. Sebenarnya itu pertanyaan yang cukup sulit ya. Itu menurut pandangan kamu aja, kita diskusi aja. Oke, menurut pandangan aku, kita mungkin secara umum kita taunya, oh perempuan di sekitar kita masih baik-baik saja nih. Tapi kita nggak tahu, entah mungkin teman kita ternyata menyimpan cerita yang kelam, ataupun di sudut-sudut gang yang nggak kita ketahui, ternyata perempuan-perempuan masih terkena isu-isu kekerasan gender itu, ketidaksetaraan gender tersebut. Nah, oleh karenanya kita perlu aware dengan isu-isu tersebut gitu. Kita harus membantu ataupun minimal tidak memusuhi begitu. Oke. Berarti mungkin masih ada ya kekerasan gender kayak gitu. Tapi gimana pandangan kamu mengenai kesetaraan gender pada zaman sekarang? Apakah zaman sekarang ini udah lebih baik dari zaman kolonial itu, ataukah malah lebih buruk? Oke, kalau dilihat mungkin kita melihatnya udah lebih baik. Namun kita kan nggak tahu secara dalamnya. Karena aku emang nggak mendalamin di era terjun di lapangan langsung gitu ya? Gitu. Namun saran aku untuk kalau kita mengetahui isu-isu tersebut ataupun teman kita yang mengalami kayak gitu, ayolah kita bantu gitu. Oke. Dari novel yang kamu baca sampai tuntas itu apa ya? Cerita apa yang paling berkesan menurut kamu atau yang paling membekas gitu? Oke. Aku paling suka dengan hook-nya. Yang bercerita tentang Dewi Ayu yang bangkit dari kubur setelah 21 tahun. Itu langsung gong, oh my god gitu loh. Aku membaca di halaman pertama itu openingnya langsung, oh my god, bagus menarik banget. nih gitu. Jadi kayak berbeda dengan novel-novel lain gitu. Oh, berarti cara pembawaan Eka Kurniawan ini benar-benar membuat kita itu tertarik untuk baca sampai tuntas gitu ya. Tapi bener sih, aku udah sempat baca-baca dikit. Tapi buku ini tuh bisa
membuat kita itu mind blowing gitu loh. Jadi bener-bener apa ya selanjutnya kok bisa sih? Wah, ini apa ya cerita-cerita di sini tuh selalu bikin shock gitu. Ada aja cerita-cerita yang nggak masuk di akal atau gimana ya? Kalau kita lihat apa ya membuka mindset kita mengenai apalagi mengenai isu-isu tentang perempuan gitu. Jadi novel ini aku saranin banget ke kalian untuk kalian pecinta sastra terutama yang menyukai isu-isu gender. Nah, buku ini juga udah mendapatkan penghargaan, aku lupa namanya, tapi di covernya ada. Dapat Penghargaan apa? Nah lupa itu. Oh iya. Saking Nah, bagusnya buku itu ya. dan udah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa. Oh, mantap sekali. Emang buku ini tuh bagus banget sih. Cocok banget untuk kalian yang apa ya, peduli tentang isu-isu gender, yang ingin membuka wawasan mengenai bagaimana perempuan-perempuan. Tapi Eka Kurniawan ini benar-benar berani sih karena dia benar-benar mengangkat isu gender yang kalau kita tahu bahwa sekarang itu isu gender itu masih kontroversial gitu. Masih ada beberapa pertentangan bagaimana perempuan itu masih di bawahnya laki-laki. Padahal sebenarnya kita udah mengalami yang namanya emansipasi wanita ya, dimana pada dimana ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini itu memperjuangkan hak-hak perempuan supaya kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu bisa setara gitu. Nah, dengan beraninya Eka Kurniawan ini dengan keberaniannya itu dia menuliskan buku ini dengan apa ya? Dia mengangkat isu gender gitu dengan frontal gitu. Dia nggak takut bahwa dia akan dikecam atau siapapun. Tapi malah sebenarnya Eka Kurniawan itu membantu kita para perempuan untuk lebih terbuka dengan isu-isu perempuan dan membuka cakrawala kita. Gimana sih perempuan-perempuan pada zaman dahulu? Oke, setelah kamu baca buku ini, berikan satu kalimat yang menggambarkan tamu ini. Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat aja. Satu kalimat, bener-bener recommended. Bener-bener recommended. Kenapa recommended? Mind blowing dan ceritanya segar. Segar, mind blowing ya. Buku ini menarik dan membuka cakrawala kita. Oke, Nida, terima kasih telah meluangkan waktunya di episode Aksara Kalijaga. Oke, Sobat Kompos, terima kasih telah menyaksikan program Aksara Kalijaga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube dan Instagram Kompos, karena akan ada episode-episode yang akan menarik. Terima kasih, saya Fatima undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja.